Abang Hansel tidak lagi bisa menemani Rila kecil. Bab 548. Epa berkata, "Rila, kalau orang itu adalah Abang Hansel, kenapa dia tidak menghiraukanmu?" Kalimat ini langsung membuat Rila kecil terdiam. Betul, di ingatannya, Abang Hansel tidak mungkin menghiraukannya. Abang Hansel suka menggendongnya, suka menaruhnya di atas bahunya, lalu membawa dia untuk melihat pemandangan yang sangat jauh. Abang Hansel pernah bilang dia akan membantunya memukul semua orang jahat yang akan membawanya pergi. Tidak akan membiarkannya begitu saja. Bibi kecil, dia adalah Abang Hansel. Rila kecil sedih dan terus menangis. "Rila, kamu dengerin bibi kecil sekali ini saja ya. Dia benar-benar bukan." Melihat Rila kecil, Epa merasa kasihan dan tidak tega. Dia bahkan tidak tega untuk terus meneruskan perkataannya. Mereka tahu Rila kecil sangat merindukan Abang Hanselnya. Tiba-tiba dia melihat seseorang yang mirip dengan Abang Hansel, tetapi bukan Abang Hansel. Rila kecil pasti tidak bisa menerima. "Bibi kecil, Rila mau cari Abang Hansel." Rila kecil tetap ngotot bahwa pria itu adalah Abang Hansel yang dia cari selama ini. "Rila, bibi kecil bawa kamu pergi cuci muka dulu yuk. Lalu kita cari Abang Hansel lagi ya." Epa berencana untuk mengulurkan waktu dan menenangkan anak ini dulu, atau menenangkannya hingga tidur. Siapa tahu, setelah dia bangun, dia bisa melupakan masalah ini. Tetapi Epa terlalu menyepelekan Rila kecil, terutama masalah dia ingin mencari Abang Hansel. Dia bahkan seperti terobsesi untuk terus mencarinya. Tidak menemukan Abang Hansel, Rila kecil tidak akan menyerah. Tetapi bagaimanapun, umurnya masih terlalu kecil. Dia baru berumur 4 tahun. Selain menangis, dia tidak tahu harus mencari cara seperti apa untuk mencari Abang Hanselnya. Rila kecil terus menangis sampai Epa tidak tahu harus berbuat apa. Ketika dia sedang menelpon ibu Rila kecil tertidur karena dia terlalu lelah menangis. Anak ini akhirnya berhenti menangis. Epa menghela napas lega dan merasa simpati dengan anak ini. Akhirnya dia pergi mencari Darwin. Siapa tahu dia mempunyai cara untuk meminta tolong tamu penting dari negara itu untuk menemui Rila kecil sebentar. Meminta tolong pria yang mirip dengan Hansel untuk berbicara langsung kepada Rila kecil. Kalau dia bukan Abang Hanselnya, dengan begitu Rila kecil tidak akan terus berharap. "Bibi kecil, ini salahku. Aku tidak menjaga adik dengan baik." Epa membawa Rila kecil tidur di kasur. Ketika keluar, dia melihat Sebastian yang terlihat sedih. Epa mengelus kepalanya. "Aku tidak menyalahkanmu. Kamu sudah menjaganya dengan baik. Bibi ada sedikit urusan yang perlu dikerjakan. Kamu di sini temani adik kamu ya." "Baiklah." Sebastian mengangguk dengan sopan. Dia berpikir, kali ini dia harus bisa menjaga baik adiknya. Tidak boleh sampai adiknya terluka. Tapi bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak yang baru berusia 11 tahun. Tak lama ia duduk, dia pun tertidur di sofa. Tidak lama dia tidur, terdengar suara pintu terbuka dari luar dan seorang pria masuk ke dalam dengan hati-hati. Dia kembali menutup pintu dengan pelan-pelan, melihat sekeliling kamar, lalu dengan cepat melihat ke arah Rila kecil. Dia berjalan dengan pelan-pelan dan duduk di sebelah kasur Rila kecil. Melihat mata Rila kecil yang bengkak karena menangis, hatinya juga merasa sedih. Dia mencubit hidung Rila kecil dan dengan lembut memanggilnya. "Rila." Mendengar suara Abang Hansel, Rila kecil membuka matanya. Setelah melihat jelas siapa orang yang ada di depannya, dia dengan tercepat terbangun. "Abang Hansel." "Rila."
Hansel memeluk Rila kecil dan dengan pelan mengelusnya. Awalnya dia ingin berpura-pura untuk tidak mengenalinya. Dia ingin memutuskan hubungan di antara mereka. Tetapi melihatnya menangis dengan begitu sedih, dia tidak sanggup untuk tidak menghiraukannya. "Abang Hansel!" Rila kecil menangis dan berteriak Abang Hansel. Dia menaruh kepalanya di dada Hansel. Ingusnya pun menempel di baju Hansel. "Abang Hansel di sini. Rila mau akting nangis seperti kucing. Kasih abang lihat ya." Dia tertawa. Ekspresinya sangat lembut. Abang Hansel sudah gak mau Rila. Abang Hansel gak suka Rila kecil. Rila takut. Rila kecil ingin membicarakan semua hal yang sedih kepada Abang Hansel. Bagaimana bisa Abang Hansel tidak menginginkan Rila? Bagaimana bisa tidak menghiraukan Rila? Memikirkan ini, Rila kecil yang tadinya sudah berhenti menangis, air matanya pun seperti akan jatuh kembali. Abang Hansel paling suka sama Rila. Mana mungkin aku tidak menginginkan Rila? Hansel memegang kepala kecil Rila kecil dan menghapus air matanya dengan tangannya. Hanya saja Abang Hansel sudah beranjak dewasa. Ada banyak hal yang perlu Abang Hansel kerjakan. Abang sudah tidak bisa seperti dulu yang terus menemani Rila. Rila, kamu harus mengerti ya. Mendengar Abang Hansel berkata bahwa dia tidak bisa lagi menemaninya seperti dulu, Rila kecil kembali memeluk Abang Hansel dan memeluknya lebih erat. Rila gak mau Abang Hansel pergi. Rila mau Abang Hansel temani Rila. Hansel juga tidak tega untuk meninggalkan Rila kecil, tetapi dia harus pergi. Dia memiliki banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Dia bahkan pernah berpikir ingin membawa pergi Rila kecil, tetapi dia tidak bisa membawa pergi Rila kecil. Jadi dia memang tidak ditakdirkan untuk menemani Rila hingga dewasa nanti. Hansel memegang kepala Rila kecil, menatap matanya berkaca-kaca dan menciumnya. Rila, Abang Hansel masih ada urusan penting yang harus diurus. Abang harus pergi. Rila gak mau Abang Hansel pergi. Wajah Rila kecil terlihat sangat kasihan. Kedua tangannya terus memegang erat baju Hansel. Seolah-olah jika dia melepaskannya, Abang Hanselnya akan kabur. Rila, Hansel sedih dan menepuk pelan punggungnya. Dia tidak ingin meninggalkannya, tetapi dia masih ada tanggung jawab lain yang lebih penting. Identitas dia yang seperti ini membuatnya sejak masa kecil tidak ada kebebasan. Banyak hal tidak dapat ia ambil keputusan sendiri. Belasan tahun berlalu, tidak ada satupun hal yang ia ambil keputusan sendiri. Tinggal di dekat Rila kecil untuk melindunginya, menemaninya sementara waktu adalah hal yang paling berharga yang pernah dia lakukan. Rila hanya ingin Abang Hansel menemaniku. Rila, kamu masih ingat kado ulang tahun yang aku kasih? Ketika membicarakan kalung ini, Rila kecil semakin sedih. Karena Abang Hansel pernah memberitahunya kalau Rila kecil rindu dengannya. Dengan dia memegang kalung ini dan memanggil Abang Hansel, Abang Hanselnya akan muncul. Abang Hansel tidak ada sementara waktu ini. Rila kecil terus memegang dan memanggilnya, tetapi Abang Hansel sama sekali tidak pernah muncul. Dia bahkan pernah berpikir bahwa baterai kalung ini habis sehingga tidak memunculkan signal. Jadi Abang Hansel tidak muncul karena dia tidak menerima signal apapun.